dari Jepang, standar ISO-nya dari Taiwan, garansi daripada kandungan teknologinya dari Malaysia. Jadi ada mengandung 8 teknologi. Kelebihan daripada kacamata ini dibanding dengan kacamata yang lainnya. 3 teknologi ada di lensa, yaitu ada anti sinar biru atau anti blue light. Blue light itu apa? Cahaya paparan daripada lampu, HP, laptop, komputer, TV, itu semua mengandung sinar biru. Sinar biru itu dimana memancar ke mata kita, tembus langsung ke retina mata, sehingga banyaknya kendala masalah-masalah mata. Di era zaman abad 20 dulu, waktu saya kecil, jarang sekali anak menggunakan kacamata, betul ya? Tapi saat ini anak-anak SD karena udah memang harus diwajibkan daring, juga harus pegang HP ya. Jadi banyak sekali problem akan masa depannya ya. Itu karena kerusakan mata. Yang kedua ada anti UV. Yang dimaksud UV itu ultraviolet. Kita posisinya di negara Indonesia itu adalah khatulistiwa, di garis khatulistiwa yang sangat tropis, sehingga UV itu jika memapai kepada kornea mata kita, maka itulah akan menyebabkan yang namanya katarak. Sehingga Indonesia sendiri menduduki peringkat ya, bukan menduduki peringkat yang bagus, tapi peringkat katarak nomor 1 sedunia. Bahkan di Indonesia ini juara satunya juga ada di daerah Jawa Timur. Kenapa? Karena lapisan ozonnya sangat tipis, sehingga teriknya itulah yang merusak kornea mata kita, timbullah yang namanya katarak. Dan katarak itu dimana kalau dioperasi juga nggak cukup sekali tadi ya, jadi harus lasik lagi. Bahkan saat ini tidak dilayani dengan BPJS ya, kalau katarak ya harus dengan mandiri. Oke. Ya, yang ketiga ada anti radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu adalah gelombang elektromagnetik dari barang-barang elektro, sehingga itu materinya tinggi, itulah yang merusak saraf. Dekat-dekat ini ada berita kan di Subang, anak mainan kecanduan game terus meninggal karena paparan radiasi ya. Jadi di sini kelebihan daripada teknologi 3 teknologi tadi kita ilustrasikan. Ini adalah kornea mata, replika mata ya, dan ini paparan sinar biru. Ini kalau ke mata langsung kita nggak bisa melihat. Kenapa? Sinar biru itu silau banget ya. Jadi ini kalau kita paparkan ke kornea mata kita, tembus ke retina mata, kosong. Sebenarnya rusak sudah, tapi akan hilang sekejap juga. Tapi apa iya Bapak Ibu kalau buka HP, main nonton TV, terus kita di bawah lampu 1 detik aja? Nggak mungkin kan? Jadi kalau terus terpapar daripada sinar biru, itulah yang penyebab akan rusaknya mata kita. Jadi timbullah penyakit yang tidak kita kehendaki, atau mata itu ada 23 jenis penyakit ya namanya. Sekarang modern penyakit pun banyak sekali namanya ya. Nah, karena apa? Kita ada di era digital, zamannya udah beda sama dulu. Sehingga dengan kacamata ini, lensa ini memang lensa netral ya, tapi sudah dilindungi yang namanya ada anti sinar birunya, sehingga walaupun kita terus di depan HP, laptop, komputer, tidak akan tembus ke retina mata kita. Tapi kalau tidak menggunakan lensa kacamata ini, tetap tidak ada solusi untuk kesembuhan, karena kita terus berpapasan dengan sinar biru ya. Ini pelindung, sudah ada anti sinar birunya. Di optik juga ada, tapi kita perlu pesen dulu ya. Pesen itu setiap satu teknologi kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Jadi kalau mau pakai anti sinar biru bisa, mau pakai anti radiasi bisa. Sekarang zamannya teknologi, tapi setiap satu teknologi itu uangnya tidak sedikit ya. Yang kedua, ini kalau ada sinar matahari terik, ini diginiin juga langsung kosong. Tapi dengan menggunakan ini dia memantul daripada ultraviolet ya. Nah, 5 teknologi ada di gagang frame-nya, jadi ditanam bukan dilapisi. 5 teknologi itu salah satunya yaitu yang namanya batu germanium. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah banyak mengenal yang namanya germanium ya, banyak yang mengenalkan kalung modelnya untuk apa? Menekan sel kanker berkembang seperti itu ya. Ini sebagai penekan kanker dan lain sebagainya. Karena apa? Germanium itu adalah batu kanal dari dasar laut. Sifatnya apa? Meningkatkan imunitas kekebalan tubuh diri kita. Padahal semua manusia
manusia itu punya benih kanker. Berkembang atau tidaknya itu dari gaya hidup kita. 20 tahun ke belakang kita makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa. Apalagi kalau di Indonesia kita tidak bisa terhindar daripada yang namanya radikal bebas. Karena apa? Polusi udara. Kalau Kopaja di Jakarta itu aja ngebul kayak gitu, ngisep ya, itu kotor sekali. Nah itulah yang namanya radikal bebas. Kerjanya apa? Memutuskan sel dalam DNA kita, sehingga dengan berkurangnya sel dalam DNA kita tidak memiliki kekebalan tubuh. Nah itulah yang menjadi peradangan aktif oksigen di tubuh kita, sehingga menjadi peradangan menjadi sel kanker berkembang ya. Jadi sudah menggunakan germanium ya, itu bisa membantu meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh. Yang kedua ada kandungan ion negatif. Ion negatif itu boleh dibilang namanya vitamin udara. Kenapa kalau yang punya asma, yang punya alergi itu selalu ke tepi pantai? Karena di pantai itu udaranya bersih dan udaranya mengandung ion negatif, sehingga banyak sekali orang-orang yang terapi di tepi pantai, terapi ion negatif itu di air terjun, terapi ion negatif itu di pegunungan puncak. Itu udaranya yang kita cari. Untuk apa? Netralisir radikal bebas yang ada di tubuh kita. Sehingga dengan menggunakan ion negatif, itulah mensuplai oksigen ke otak kita, memberikan vitamin ke dalam darah kita, sehingga kita punya imunitas juga. Yang ketiga ada yang kandungan namanya nanosilver dari Amerika ya. Nanosilver itu adalah agen antibakteri, di mana dia bekerja untuk melawan daripada bakteri, kuman ya, itu menghambat virus juga berkembang. Sehingga bagus kalau Bapak Ibu setelah menggunakan kacamata ini, ada orang yang punya masalah mata yang merah, belekan itu, kita melihat aja katanya tertular, betul nggak? Tapi nggak usah takut, jenengan pinjamkan, dipakai 15 menit itu udah langsung ada reaksi kesembuhan, dan jenengan pakai lagi nggak usah takut ketularan karena sudah ada kandungan nano silvernya. Yang keempat ada kandungan daripada inframerah jauh. Inframerah jauh itu kalau kita udara pagi hari, jadi pukul 7 sampai 10 itu kandungan firnya tinggi. Kenapa? Dia adalah mengandung vitamin D, mengencerkan darah, sehingga kita sehat selalu walaupun musim hujan atau di daerah yang dingin ya. Kita menggunakan kacamata sudah ada firnya di dalam tubuh kita, sehingga darah kita bisa encer ya. Kenapa bayi-bayi itu dijemur setiap pagi? Untuk supaya tidak kuning, supaya sehat. Tapi kalau selewat pukul 10 sampai pukul 3 itu sinar matahari atau ultraviolet yang sangat bahaya. Tapi kita juga tidak bisa menghindar dari itu semua, karena rata-rata kalau kaum tani kewajiban teladan, betul? Ya, sehingga kalau kaum petani banyak sekali yang terkena katarak. Tidak perlu menunggu di usia 50 tahun ya. Padahal itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan kacamata ini. Kita tidak bisa langsung menyerap daripada ultraviolet ke dalam kornea mata kita ya. Yang kelima ada kandungan batu turmalin. Batu turmalin itu salah satu batu yang bisa mendetoksifikasi toksin dalam tubuh kita, sehingga ya dengan menggunakan kacamata ini, karena ini benda aktif, ini mengandung teknologi, sehingga dia akan bekerja yang namanya heat krisis. Bukan yang dimaksud efek samping, tapi adanya efek perbaikan. Siapapun menggunakan kacamata ini reaksinya berbeda-beda. Karena apa? Imunitas kekebalan tubuh manusia itu satu sama lain berbeda. Sehingga pertama rata-rata ya yang menggunakan ini mungkin jenengan sakit nyobi 15 menit itu bisa pusing-pusing. Itu sirkulasi darah yang tidak lancar, bisa mual, bisa keringat dingin karena pembuangan toksin melalui kelenjar kulit ya. Dan beda-beda setiap orang menggunakan perdana itu. Tapi yang pasti di hari pertama, kalau testimoni dari saya sendiri, harus buangin kotoran mata banyak sekali di pagi hari. Itu pertama ya. Itu tadi. Dan untuk syarat dan ketentuan di mana Bapak Ibu tidak terkena glukoma dan tidak ingin glukoma, monggo ya. Pola pikir kita sama-sama utamakan, prioritaskan yang namanya kesehatan, karena sehat adalah aset kehidupan ya. Dimana